Ya, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Ya, kakak senang sekali karena hari ini kakak boleh bertemu dengan adik-adik lagi lewat video ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena pada hari ini kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Tuhan Allah memberkati kami semua yang di rumah, boleh mengerti, adik-adik boleh mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya Allah mengurapi, Allah menolong Tuhan, kami semua yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, hari ini kakak masih akan melanjutkan cerita tentang Musa. Itu diambil dari Keluaran pasal 5 sampai dengan 10. Nanti adik-adik boleh baca sendiri di rumah masing-masing ya. Nah, pada hari ini Musa akan membebaskan bangsa Israel dari negeri Mesir atau dari tangan Raja Firaun. Akhirnya Musa dan Harun bersama-sama pergi ke istana Raja Mesir atau istana Firaun. Dan Firaun yang sekarang ini sama sombongnya seperti Firaun yang dulu. Dia memandang Musa dan Harun ini dengan keangkuhan dan juga dengan wajahnya yang sombong. Akhirnya Musa bilang dan Harun bilang kepada Raja Firaun, kami datang ke sini untuk melepaskan bangsa Israel dari negeri Mesir karena itu adalah perintah dari Tuhan Allah. Lalu Firaun bilang, siapa Tuhan Allah kalian? Aku nggak kenal Tuhan Allah kalian. Yang aku kenal adalah dewa-dewa yang kami sembah. Aku tidak akan mengizinkan bangsa Israel untuk pergi dari negeri Mesir dan mereka tetap akan menjadi budakku. Lalu Musa dan Harun nggak bisa apa-apa ya adik-adik, dan mereka pun sedih. Nah, karena Firaun ini kesel karena Musa dan Harun menghadap ke dia, lalu akhirnya Raja Firaun nyuruh ke semua pegawai-pegawainya, ke semua prajurit-prajuritnya, pokoknya mulai hari ini bangsa Israel nggak boleh dikasih jerami. Nah, jerami itu dipakai untuk bahan dasar membuat batu bata pada waktu itu. Jadi akhirnya bangsa Israel bertambah beban. Jadi udah nggak dikasih jerami, tapi buat batu bata juga. Jadi nggak dikasih bahan dasar, tapi mereka harus cari sendiri jeraminya. Dan juga batu batanya itu nggak boleh berkurang dari sebelumnya. Misalnya sebelumnya sehari harus buat 1000, maka sekarang pun tetap harus buat 1000, nggak boleh berkurang sama sekali. Lalu akhirnya Musa pun berteriak sama Tuhan, Tuhan, mengapa engkau mengirimkan kami untuk menghadap Firaun dan sekarang bangsamu, bangsa Israel semakin dalam kesulitan. Lalu akhirnya Tuhan pun menjawab Musa, aku akan melepaskan bangsa Israel pada saat ini juga dan pada waktuku aku akan melepaskan bangsa Israel. Nah, akhirnya Musa pun dengan percaya diri kembali lagi ke hadapan Raja Firaun. Raja Firaun akhirnya kesel. Oke, kalau gitu aku mau ada mujizat yang ada di depan mataku. Akhirnya Tuhan pun suruh Musa untuk melemparkan tongkatnya ke lantai. Dan tahu nggak adik-adik, tongkat itu jadi apa? Nah, tongkatnya itu tiba-tiba jadi ular adik-adik. Lalu Firaun nggak mau terima. Dia panggil semua ahli-ahli sihir yang ada di istana Firaun itu. Dan sama adik-adik, ternyata ahli-ahli sihir ini juga bisa membuat hal yang sama. Tapi ularnya Musa akhirnya memakan ular ahli-ahli sihir itu. Tapi itu tidak membuat hati Firaun bergerak. Dia tetap tidak mau mengeluarkan bangsa Israel ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan pun memberikan mujizat juga kepada Musa. Nah, ini adalah tuah yang pertama. Yang pertama itu air menjadi darah. Jadi Musa mencelupkan tongkatnya ke sungai Nil dan seketika juga air yang tadinya bersih, air yang tadinya jernih berubah menjadi darah. Nah, bayangin adik-adik, seluruh air di Mesir itu jadi darah. Gimana caranya bangsa Mesir bisa minum? Lalu Firaun nyuruh ahli-ahli sihirnya, dan ahli-ahli sihirnya juga bisa berubah air menjadi darah. Firaun tetap bersikeras ya adik-adik. Lalu tulah kedua itu katak memenuhi Mesir. Jadi semua wilayah di Mesir itu penuh dengan katak. Lalu sama dengan tulah yang pertama, ahli-ahli sihir dari Firaun sendiri juga bisa membuat katak adik-adik. Lalu
tulah ketiga itu jadi dari debu. Musa melemparkan tongkatnya ke debu, dan tahu nggak adik-adik, debu itu berubah menjadi nyamuk yang sangat banyak. Bayangin adik-adik kalau digigit oleh 1 atau 2 nyamuk, berasa nggak gatal atau sakit? Nah ini banyak banget, sampai nggak terhitung jumlahnya adik-adik di negeri Mesir. Tapi sama, nah ahli-ahli sihir ini juga bisa melakukan hal yang sama. Akhirnya Musa pun melakukan mukjizat yang keempat. Jadi yang pertama tadi apa? Air menjadi darah. Yang kedua adalah katak memenuhi negeri Mesir. Yang ketiga adalah nyamuk yang begitu banyak. Yang keempat ini ada lalat pikat. Nah lalat pikat ini adalah lalat penghisap darah, bukan seperti lalat biasa ya adik-adik. Jadi dia ini kerjanya menghisap darah manusia. Nah akhirnya Musa menurunkan lalat pikat di seluruh bangsa Mesir, dan mereka pun menjadi menderita. Ahli-ahli sihir ini udah gak mampu untuk mengikuti tulah yang dibuat oleh Musa. Lalu ahli sihir ini bilang bahwa itu adalah dari Allah, kuasa dari Tuhan Allahnya Israel. Nah tulah yang kelima adik-adik, Musa mendatangkan penyakit sampar kepada ternak-ternak. Jadi semua ternak di negeri Mesir itu menjadi mati karena penyakit sampar ini. Itu juga nggak meluluhkan hati Firaun untuk bisa melepaskan bangsa Israel. Nah tulah keenam, Musa mendatangkan borok atau juga bara api kepada manusia dan binatang. Jadi kayak apa sih, kayak luka-luka yang gatal-gatal gitu loh adik-adik, yang gede-gede. Nah adik-adik mungkin pernah lihat ya. Nah itu yang gatal-gatal sampai seluruh badan. Dan semua bangsa Mesir juga terkena, dan juga binatang-binatang yang ada di Mesir juga terkena. Tapi nggak meluluhkan juga. Raja Firaun tetap dengan bersikeras, dengan keras kepalanya, Raja Firaun bilang, aku tidak akan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Nah, akhirnya tulah ketujuh itu Musa mendatangkan hujan es yang begitu banyak, sehingga orang-orang Mesir tidak bisa keluar rumah sama sekali, karena hujan es itu begitu sakit kalau misalnya kena kepala atau kena badan mereka. Tapi bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan. Jadi di tanah Goshen itu tidak ada hujan es sama sekali. Jadi ketika di kediaman bangsa-bangsa Israel itu di tanah Goshen itu tidak ada hujan es sama sekali. Nah yang kedelapan, Musa pun menurunkan belalang yang begitu banyak sehingga memenuhi rumah-rumah bangsa Mesir, dan juga seluruh Mesir penuh dengan belalang. Nah bayangin adik-adik, belalang ini makannya apa? Makannya adalah padi atau tanaman-tanaman yang ditanam oleh bangsa Mesir, sehingga mereka pun kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan. Nah, akhirnya tulah ke-9, karena Firaun tetap bersikeras untuk tidak melepaskan bangsa Israel, itu muncul gelap gulita yang menyelimuti bangsa Mesir selama 3 hari. Jadi bangsa Mesir nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau zaman dulu belum ada listrik ya adik-adik, zaman dulu masih ada hanya api aja atau lampu pijar. Jadi gelap gulita menyelimuti bangsa Mesir dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Karena akhirnya Firaun tetap bersikeras, akhirnya Tuhan mendatangkan tulah yang terakhir. Itu adalah tulah ke-10. Nah, tulah ke-10 ada yang masih ingat gak adik-adik? Ya, itu adalah anak sulung bangsa Mesir semuanya mati. Jadi baik itu anak sulung itu adalah anak pertama ya. Jadi anak pertama bangsa Israel semuanya mati. Hewan-hewan sulung atau hewan-hewan pertama dari bangsa Israel semuanya mati. Dan disitulah terdapat teriak tangis bangsa Mesir yang begitu dahsyat, karena semua anak sulung bagi bangsa Mesir meninggal pada waktu itu juga karena tulah yang diberikan oleh Tuhan Allah. Nah akhirnya Firaun pun menyadari bahwa dia tidak bisa menahan bangsa Israel lagi, dan dia pun memperbolehkan bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Dan Firaun memberikan, boleh ambil apa aja, yang penting kalian keluar dari bangsa Mesir, karena Firaun sudah tahu bahwa Tuhan Allah yang menginginkan bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita yang kakak bisa sampaikan. Aplikasinya yang pertama, mengetahui bahwa Tuhan Allah itu akan melakukan mukjizat bagi kita semua. Jadi kalau misalnya adik-adik ada ingin sesuatu yang ingin adik-adik sampaikan kepada Tuhan, yang ingin adik-adik doakan, adik-adik bisa doakan dan percayalah bahwa Tuhan akan melakukan mukjizat kepada adik-adik. Yang kedua, dalam segala aktivitas adik-adik, kita berdoa yuk sama-sama kepada Tuhan. Nah, kalau misalnya kita berdoa sama Tuhan,
pasti Tuhan akan menolong. Baik itu mungkin adik-adik nanti ulangan, atau mengerjakan tugas, atau mungkin ada kesulitan di tempat yang lain, mungkin ada yang sakit atau gimana, Tuhan pasti akan menjawab doa adik-adik. Yang ketiga adalah mentaati firman Tuhan. Nah, ketika kita taat kepada firman Tuhan, sama seperti Musa dan Harun ya. Musa dan Harun disuruh ke Mesir menghadap Firaun. Mereka sebenarnya mungkin takut, tapi dengan dia percaya sama Tuhan, mereka percaya sama Tuhan, mereka tetap taat kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah tidak mengeraskan hati. Sama seperti Raja Firaun. Ketika dia mengeraskan hati, Tuhan semakin mendatangkan musibah bagi bangsa Mesir. Coba kalau misalnya Firaun nggak mengeraskan hati, cuma sampai tulah pertama, pasti Tuhan juga tidak akan mendatangkan tulah kedua sampai dengan tulah ke-10. Nah, sama seperti adik-adik, kalau misalnya adik-adik mengeraskan hati, ada ditegur oleh firman Tuhan, gak boleh mencuri, gak boleh berbohong, gak boleh marah, tapi adik-adik gak peduli. Nah, nanti Tuhan yang akan menegur adik-adik ya. Nah, sampai di sini, nah kita akan ke ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Sekali lagi ya adik-adik, Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Sampai di sini cerita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sebelum itu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, Allah yang hidup itu Tuhan. Terima kasih oleh karena adik-adik yang boleh terus senantiasa mendengarkan firman Tuhan melalui video. Terima kasih Tuhan untuk kami yang boleh melayani Tuhan dalam video Tuhan. Kiranya memberkati kami semua Tuhan. Dalam rumah kami boleh dilindungi Tuhan, boleh dijaga Tuhan. Dalam pelajaran yang ada kami boleh dimampukan Tuhan. Terima kasih. Pada hari ini kami belum mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu untuk adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.